Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ada tambahan gitu dan menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Karena memang haji itu tidak belum tentu semua orang mampu untuk menunaikan. Makanya kalimatnya itu kalimat dalam hadis manis tawa'a dari sabila. Bagi siapa yang mampu menunaikan ibadah haji ke sana, ya siapa yang bisa melaksanakan, mampu hartanya, ya, dan juga mampu fisiknya. Kadang orang ada mampu fisiknya, tapi bulusnya ada bulusnya tapi fisiknya nggak kuat, lemah, ya, sakit-sakitan. Walaupun terkadang ada boleh ya, dengan kursi roda atau ditandu gitu ya. Ada orang mereka haji sampai seperti itu boleh saja, ya, asalkan ada yang menjaga. Itu dalil tentang rukun Islam yang lima ya, rukun Islam yang lima. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang makna la ilaha illallah. Kita kan biasanya mengenal la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Kita biasa mengartikan ilah itu dengan Tuhan. Kemudian ada Rob juga dengan Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu pakai bahasanya Rob, tapi kita artikan Tuhan. Kemudian ilah juga kita artikan Tuhan. Sebenarnya ada makna yang berbeda antara Rob dengan ilah. Itu dia punya makna yang berbeda. Walaupun itu adalah sama-sama nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita menyerunya dengan nama-nama itu, kita memanggilnya, kita berdoa dengan nama-nama itu, tapi ini punya pengertian yang berbeda sebenarnya. Kemarin di awal kitab ini kita bahas tentang ma'rifatullah, ya. Kita bahas tentang ma'rifatullah. Di antaranya ma'rifatullah itu adalah kita mengenal Rabb kita, ya, siapa Rabb kita, ya, Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi. Jadi Rabb itu artinya secara bahasa adalah pencipta, pengatur, pemelihara, ya, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, dan yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu namanya Rabb. Jadi Allah sebagai Rabb berarti dia adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Itu artinya Rabb, ya. Dan biasa kita berdoa Rabbighfirli atau Rabbana ighfir lana. Ya, kita akan memanggil dengan nama Rabb. Ya, kita menyeru Allah, kita memanggil Allah dengan namanya Rabb. Ya, wahai Rabbku, wahai Tuhan. Ya. Ada seorang saya pernah lihat ceramahnya itu seorang dai, ya. Kalau nggak salah Ustaz Zulkifli Ali, kalau nggak salah Zulkifli Ali. Biasa dikenal itu Ustaz akhir zaman, ya. Ustaz akhir zaman. Ya, karena biasanya bahasa tentang tanda-tanda kiamat. Dalam salah satu ceramah beliau pernah mengkritisi tentang bahasa Tuhan. Kata beliau, ya, mungkin nanti bisa juga kalau kita mau ngecek benar apa. Kata beliau itu Tuhan itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta itu bahasa nenek moyangnya orang Indonesia, ya. Lebih ke Jawa, ya, lebih ke Jawa, tapi Jawa yang kuno, gitu. Jawa yang kuno, bahasa Sanskerta.
Tapi kan kita memang kalau dalam terjemahan ya kita tidak ada memang padanan ya, padanan kata bahasanya apa ya? Artinya kita mau mengartikan roh, kita mau mengartikan ilah secara ringkas yang praktis, mau pakai bahasa apa? Agak susahnya nyarinya. Kalau misalnya disebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi pencipta, pemelihara, pengatur, pemberi rezeki, dan menguasai atas segala sesuatu, itu terjemahan jadi panjang banget. Penuh itu nanti. Makanya mungkin para penerjemah itu nyari bahasa yang efisien, yang memang orang itu paham ya. Itu bahasa itu ya, bahasa yang sudah umum dipakai oleh orang Indonesia. Nah kalau kita sudah paham nih Pak, kalau kita sudah ngerti nih arti roh, oh arti roh itu berarti dia adalah Tuhan yang mencipta, dia yang mengatur, dia yang memelihara, dia yang memberi rezeki, dia yang menguasai segala sesuatu, dia berkuasa atas segala sesuatu. Berarti kan kita udah paham tuh maknanya. Ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah pakai nama Tuhan lagi, cukup kita menggunakan namanya roh misalnya. Ya Allah ya Robbu, ya Allah ya Rob kami misalnya, udah cukup. Karena kita udah paham roh itu maknanya apa. Ya. Lebih bagus lagi ya kalau kita memaknai dengan menyebut Allah dengan nama yang dia gunakan untuk menyebut dirinya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladina yad'una min dunihi. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang indah, ya. Di antaranya ilah, roh itu nama-nama Allah yang mulia, yang agung, ya. Fad'uhu biha, maka panggillah dia, serulah dia dengan nama-nama itu. Jadi kalau kita mau manggil Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kita mau berdoa meminta, sebut nama-nama yang indah. Ya Allah ya Rabb kami, ya Allah ya ilah kami, ya Allah ya Razzaq, ya Fattah, ya Halim, ya Qudus, ya Salam, dan seterusnya ya. Kita mau menyebut nama yang sesuai yang kita sukai. Itu kalau kata arti dari kata roh. Kalau arti dari kata ilah, artinya tadi kalau diterjemahin artinya Tuhan juga. Ya, tidak Tuhan. Kalau ilah itu ya, dia artinya itu adalah al-ma'luh. Ma'luh. Al-ma'luh itu bermakna al-ma'bud. Al-ma'luh berarti yang diibadahi, yang disembah. Jadi ilah itu sebenarnya adalah kalau secara bahasa agama yang kita ibadahi, yang kita sembah, itu namanya ilah. Orang-orang orang-orang kafir terdahulu, ya orang-orang Arab yang dulu ya, yang kafir dan musyrik, itu mereka menyebut berhala-berhalanya juga dengan ilah juga. Sebutan kalau dalam bahasa Al-Quran, bahasanya pakai bahasa ilah juga. Seperti ketika Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh itu mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah ilah yang esa, sembahlah Allah ilah yang esa bagi kalian. Tapi orang kaumnya Nabi Nuh ini kan punya berhala, berhalanya ada 5 ya. Wad, Ya'uq, Ya'ud, Suwa, Nasr. Itu nama-nama berhala. Itu nama berhala itu menurut para ulama ya, ini sebenarnya dulunya adalah nama-nama orang soleh di kalangan nenek moyang mereka. Setelah zaman berlalu lewat gitu ya, ratusan tahun, keturunan ini ingin mengenang. Kita mengenang yuk dulu nenek moyang kita ini orang-orang baik. Gimana ya biar kita mengenang, kita bikinin aja monumennya.
Jadi kalau kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, itu berarti kita berikrar bahwa kita akan mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan siap taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan setiap berita informasi, ya, yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi informasi apa yang pernah disampaikan oleh beliau, apakah informasi tentang umat-umat zaman dulu ataukah tentang kejadian di masa depan, kita wajib untuk mengimaninya, membenarkannya. Tasdik, ya, tasdik itu berarti kita membenarkannya. Pokoknya apa yang dikatakan Nabi, kalau itu memang Nabi yang ngomong, benar. Seperti halnya sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya digelar As-Siddiq, As-Siddiq, ya, digelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Ketika Nabi habis Isra Mi'raj, bulan Rajab, kebetulan ya, ada bulan Rajab, Isra Mi'raj ya, bulan Rajab ya. Ketika Nabi SAW itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ya, naik terus langit bertemu dengan para nabi sampai akhirnya beliau mendapatkan perintah sholat. Kemudian setelah balik lagi, beliau sampaikan kepada umatnya, termasuk orang-orang Quraisy. Abu Bakar ditanya ketika orang Quraisy itu, orang-orang musyrik Quraisy mendapatkan berita itu Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Orang-orang musyrik bertanya kepada Abu Bakar, Bu, ya, Bu, tadi itu katanya sohib ente, katanya semalam habis perjalanan dia ke Palestina, habis itu dia naik ke langit, ya, terus dia dapat wahyu di sana. Menurut ente gimana? Ya, percaya nggak ente dia ngomong begitu? Kan kalau ke Palestina di zaman itu ya belum ada pesawat, belum ada apa kan, semalaman ya, aneh gitu ya, nggak masuk logika, nggak masuk akal. Ya. Kemudian apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Ya, sahabat Abu Bakar, ya, beliau mengatakan kalau itu, ya, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, maka saya percaya. Bahkan lebih dari itu saya percaya. Yang lebih ekstrim lagi, bisa lebih aneh lagi, ya, saya percaya kalau yang ngomong itu adalah Muhammad SAW, ya. Makanya beliau adalah As-Siddiq, orang yang membenarkan, yang selalu membenarkan. Pokoknya Nabi ngomong apa benar, pokoknya, ya. Emang Al-Amin sebelum jadi Nabi saja Al-Amin, ya. Ya, orang yang bisa dipercaya, omongannya nggak pernah bohong, ya. Apalagi begitu jadi Nabi, ya, nggak pernah mungkin bohong.
udah bersih. Itu kan sunnah juga. Jadi ini kita nih kadang umat akhir zaman terhadap perkara-perkara yang sunnah itu kadang suka apa ya? Suka ini menjelekkan. Ya sunnah inilah apa sunnah gitu ya. Ya sunnah, tapi sunnah itu kalau dulu para sahabat itu Pak, kalau dia bilang diberikan amalan sunnah itu sampai mati nggak boleh ditinggalin sama dia. Walaupun dia lagi repot apapun, walaupun sunnah ya, nggak bakal ditinggalin. Ya, seperti contohnya misalnya Nabi pernah mengajari anaknya Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib ya kalimat zikir sebelum tidur. Yani subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, kemudian ditiup di telapak tangan, kemudian dioleskan ke seluruh tubuh kecuali ke kemaluan. Ya, subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ditiup di sini. Gampang kan ya? Sebelum tidur tuh ya. Tiup kemudian olesin ke seluruh tubuh kita. Itu kata Ali, walaupun aku lagi kondisi perang, aku nggak pernah ninggalin amalan itu. Lagi perang aja dia sempet-sempetnya gitu kan, ngamalin amalan itu. Cuma, ya amalan itu. Nah cuma kalau kita nih kadang-kadang sunnah ini lah, apalah sunnah gitu ya. Kadang kita itu kan, ya. Nah makanya selain yang wajib kita harus jaga, yuk yang sunnah juga dikit-dikit